Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, memulai kajian kita, bermohon kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sampai dengan malam Jumat ini di antara hamba-hamba Allah yang belum beriman bersyahadat dikuatkan jiwanya oleh Allah untuk bisa bersyahadat dalam lisannya sampai ke hatinya sebelum ia wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga Allah menjaga kita yang telah bersyahadat agar mampu mempertahankan syahadat kita, keislaman kita, sehingga bisa kita rawat dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang mulia insyaallah. Pada hari ini insyaallah akan ada edisi spesial. Sudah lama kita tidak berdiskusi dari materi yang telah disampaikan. Untuk itu malam hari ini insyaallah kita akan hadirkan edisi spesial untuk bertanya jawab. Namun demikian kita mencoba untuk membuat sistem yang teratur. Karena itu staf kami dari Ali Hidayat Official telah menyampaikan kepada teman-teman berita, informasi tentang kajian malam hari ini dari sejak siang tadi, dan menyampaikan jika pun ada pertanyaan yang sekiranya bisa kita diskusikan bersama, Anda bisa menyantumkan dalam kolom tertentu untuk kemudian dikumpulkan oleh staf kami dan di print out serta ditampilkan malam hari ini untuk kita diskusikan bersama. Ada beberapa yang sudah sampai kepada kami saat ini, sudah di print out. Ada yang dari Instagram, di IG, pun demikian dengan di YouTube. Ya, jadi nanti yang berjalan Anda bisa masuk lewat IG, Instagram di Adi Hidayat Official. Ya, kemudian juga di YouTube ya, yang Adi Hidayat Official. Anda bisa cantumkan di kolom komentar khusus topik tentang diskusi pada malam hari ini di Al-Quran Sunnah Solution. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar dari pertanyaan yang disampaikan saudara kita. Kita ambil dari Instagram dulu, dari ini todaytripid.id ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya seorang petugas kebakaran. Baik, maksudnya pemadam kebakaran ya. Baik, dan waktu itu saya ingin berangkat untuk sholat Jumat, dan di waktu yang bersamaan alarm atau panggilan kebakaran berbunyi Ustaz. Saya langsung bergegas untuk merespon panggilan alarm kebakaran itu Ustaz. Bagaimana hukum sholat Jumatnya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Baik, pertama semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda dan memberikan kekuatan iman serta konsisten menjaga itu sampai dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur dengan pertanyaan ini, karena pertanyaan ini menunjukkan kuatnya sinyal iman yang ada dalam diri kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang dalam keadaan lapang bahkan belum tergerak untuk menunaikan sholat. Bahkan masih didapati dalam konteks ibadah Jumat pun yang sangat mengikat, fardhu ain, dan pahalanya banyak. Bahkan sebelum dimulai sudah banyak datang tawaran pahala. Ada yang terkait dengan kemudahan dunia, ada yang terkait dengan kelapangan akhirat kan. Masih ada saja bahkan yang menunggu khatib naik ke atas mimbar. Bahkan ada yang nunggu khutbah kedua baru datang. Bahkan ada yang menunggu sampai sholat ditunaikan. Ya, bahkan ada yang menarik, sudah datang, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, tapi masih bikin khutbah sendiri gitu kan. Jadi khatib khutbah, ini khutbah di belakang, bikin forum sendiri. Nah, itu hal-hal yang untuk diingatkan untuk semuanya supaya bisa dikoreksi kembali. Karena hal demikian, apalagi bila sudah Allah berikan taufik dia bisa datang, tapi membuat satu tindakan-tindakan yang bisa mengurangi pahala Jumat, bahkan menghilangkannya. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat hal yang tidak baik, yang tidak sesuai, yang tidak bermanfaat, maka berpotensi akan kehilangan Jumatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan ini, dalam kondisi beliau sudah siap Jumat kan, sudah siap untuk berangkat, qadarullah kemudian ada sesuatu yang sangat darurat, ada panggilan alarm, satu kebakaran terjadi dan beliau harus kemudian menunaikan tugasnya untuk memadamkan itu. Bagaimana dengan status Jumatnya? Pertanyaan ini dalam fikih itu termasuk dalam bab fikih aulawiyah. Aulawiyah itu adalah fikih prioritas. Jadi kalau ada dua kondisi tertentu, mana yang harus diprioritaskan?
Ya, kalau kita tarik dalam kondisi sholat ada fardu, ada sunnah. Ya, ketika bersamaan dengan waktunya datang, mana yang didahulukan? Anda datang misalnya atau bangun dalam kondisi misalnya dekat-dekat ke waktu subuh, Anda sholat kemudian ya tahajud, harapannya demikian. Tapi harap-harap bisa bangun, ternyata subuhnya pun terlambat bangunnya, misal karena jam 5 dan sebagainya. Nah, maka mana yang didahulukan? Apakah misalnya masih sempat menunaikan salat sunnahnya atau kemudian dahulukan fardunya? Nah, dalam kondisi seperti ini, bila memang dimaksudkan kondisinya bertemu di antara keduanya, maka didahulukan fardunya. Kecuali dalam keadaan lapang tertentu yang bisa tunaikan sunnahnya dulu, baru kemudian diisi dengan fardunya. Ada kondisi juga Nabi SAW pernah dalam perjalanan kemudian terlambat bangun, nah itu pernah mengerjakan sunnahnya dulu karena kondisi dalam keadaan yang sangat lapang. Tapi dalam kondisi yang darurat, misalnya Anda harus berangkat ke kantor gitu kan, kalau Anda kerjakan sunnahnya dulu kemudian bisa lebih jauh lagi, maka Anda bisa dahulukan fardunya kemudian diganti dengan sholat-sholat sunnah setelahnya, bisa syuruk atau duha. Nah, terkait dengan kondisi ini, kaidah fikihnya berbunyi begini: ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal yang darurat itu membolehkan, ya, bahkan meninggalkan sesuatu yang tadinya diharuskan atau mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Itu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Demikian kaidahnya. Nah, saya beri contoh misalnya membolehkan meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Seperti kasus apa? Jumat ini. Ya, kasusnya Jumat, wajib kita tunaikan Jumatnya, tapi dalam kondisi tertentu yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau ancaman yang lebih kuat, yang harus kemudian dengan tugas Anda harus dibereskan itu semua, maka yang didahulukan adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan fasilitas yang lebih prioritas, ya, dibandingkan dengan mengerjakan ibadah Jumat yang saat itu walaupun statusnya fardu. Nah, apa dalil terkait dengan ini yang spesifik? Kita ambil misalnya ada imam namanya Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq Asy-Syatibi, Ismail Asy-Syatibi. Beliau punya kitab namanya Muwafaqat. Ya, dalam kitabnya Muwafaqat dipresentasikan tentang 5 ya maqasid syariah, dikenal dengan kuliatul khamsah, 5 prinsip umum dalam agama. Di syariat Islam itu diturunkan tujuannya untuk menjaga dan menerapkan 5 hal pokok dalam kehidupan. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ya, yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mali, menjaga harta. Yang kelima hifdzun nasali, menjaga keturunan. Nah, 5 syariat Islam ditujukan untuk menjamin keberlangsungan harmonisasi 5 prinsip kehidupan ini. Nah, di antara 5 ini terkait pertanyaan Anda adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karena itu diharamkan dalam Islam membunuh, diharamkan melukai, merampok, membegal, haram hukumnya karena bisa melukai ya kepada fisik, bahkan bisa menghilangkan nyawa atau jiwa. Dalam kondisi tertentu jiwa dalam keadaan terancam, maka prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah bahkan yang sifatnya fardu. Ya, saya ambil contoh misalnya dalam konteks kebakaran yang Anda sampaikan. Boleh jadi di tempat yang terbakar itu ada nyawa yang harus diselamatkan. Ya, sedangkan Anda ada tuntutan untuk Jumat, maka menyelamatkan nyawa itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengerjakan sholat Jumat, yang bahkan dalam kondisi ini Anda bisa ganti kemudian dengan menunaikan sholat zuhur. Ya, jadi benar tindakan Anda dan di sini Anda mendapatkan pahala lebih. Ya, jadi niat Anda sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang kedua, Anda punya tambahan amalan lain dengan mengerjakan tugas Anda merespon panggilan tadi untuk menyelamatkan nyawa dan fasilitas-fasilitas yang lebih prioritas. Setelah itu, Anda ganti dengan menunaikan sholat zuhur. Ya, kasus berbeda, misal Anda sedang sholat di masjid, ya, kemudian terjadi gempa dan Anda merasakan struktur bangunannya tidak kuat. Ya, sudah mulai ada tanda-tanda sebagian atap jatuh dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini pun jangan pertahankan sholatnya. Anda bisa keluar, membatalkan sholatnya, keluar dari situ, berlindung di tempat yang lebih baik. Setelah itu gempa reda, Anda bisa lanjutkan kembali sholatnya. Ya, berbeda jikalau kemudian konstruksi bangunannya Anda rasakan kokoh. Ya, Anda rasakan kokoh, kuat, gempanya sekalipun misalnya agak terasa tinggi, tapi getarannya tidak menjadikan struktur bangunannya terganggu, ya, Anda bisa bertahan untuk melanjutkan sholat misalnya dengan kekuatan iman masing-masing tentunya, seperti yang pernah terjadi di Bali. Dan semoga Allah memuliakan saudara-saudara kita di sana. Saya pernah lihat seorang imam sedang memimpin sholat kan, sambil memegang tembok, dia baca ayat kursi dan bermohon pada Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya berlanjut dalam tetap keadaan gempa. Nah, demikian saudaraku,
todaytrip.id ya. Semoga Allah muliakan Anda, tetap konsisten dalam pekerjaan Anda, niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kan tidak selalu terjadi, ini sifatnya sementara ya. Kan nggak mungkin setiap mau Jumatan ada kebakaran gitu kan. Ini kondisi-kondisi yang tertentu saja. Nah, mohon izin sebelum saya merespon yang lainnya, saya lanjutkan lagi supaya kita paham. Tadi maqasid syariah itu ada berapa? Ada 5 gitu kan. Yang tadi saya jelaskan, hifdzu nafsi, menjaga jiwa. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Sekarang kita banyak temukan berita ada pembunuhan, kayaknya gampang banget menghilangkan nyawa orang, gitu kan? Kemudian juga mohon maaf sekali ada pembegalan, perampokan dan sejenisnya yang bisa melukai fisik, berpotensi menghilangkan nyawa. Itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi. Ya, hati-hati karena memutus peluang seseorang untuk bisa membawa misi kehidupan yang telah Allah amanahkan kepadanya, memakmurkan bumi untuk ibadah, untuk bawa bekal, kemudian dia lukai, kan? Bahkan dia hilangkan nyawanya, ya, dan seterusnya. Maka ini disebutkan langsung oleh Al-Quran, ancamannya dahsyat. Ya, misal di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-92-93 ya. Khususnya di 93-nya teman-teman sekalian, itu langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Ya, siapa yang merencanakan satu pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, maka balasannya langsung neraka jahanam. Seakan-akan dia pesan kafling di neraka jahanam. Hati-hati, khalidan fiha, kekal di dalamnya, dijamin gak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 3, wa la'anahu, dilaknat langsung oleh Allah, wa a'addalahu adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5, ancaman bagi orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, menghilangkan nyawa. Jadi saking pentingnya nyawa, nggak boleh sembarangan dianggap. Ya, hati-hati, hati-hati sekalian, ya teman-teman sekalian, hati-hati, saya ingatkan, bertobat, ya, bertobat. Pelaku-pelaku kriminalitas yang berpotensi mengganggu pada fisik, melukai, bahkan menghilangkan nyawa, itu ancamannya neraka jahanam. Ya, jadi berpikir dulu. Dan di sini sering saya tegaskan, karena itu orang Islam yang imannya benar, ya, mustahil akan pesan tempat kafling di neraka jahanam. Karena itu kalau Anda pun mendengar pengajian-pengajian, kelompok-kelompok tertentu mudah mengajak Anda untuk melakukan misalnya tindakan yang keras, ya, sampai-sampai menghilangkan nyawa orang, membom sana sini dalam konteks yang tidak dibenarkan secara syariat, maka hindari karena resikonya begitu tinggi. Ya, mereka menduga amalannya benar padahal keliru. Demikian di surat Al-Kahf diisyaratkan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada yang urutan pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini bagian yang sangat pokok. Ya, menjaga agama ini pengertiannya bisa dua, ya. Satu, menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dengan penjagaan itu bisa menjadikan bekal kita menuju Allah lebih ringan dan mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk meraih surganya, ya. Baik, misal menjaga apa saja diantaranya? Ad-din, din itu Islam. Ya, Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Din yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di antara turunan-turunan amalan Islam atau syariat Islam, ya apa saja misalnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, ya. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada salat di situ disebutkan. Jadi menjaga agama, menunaikan salat dengan benar, tunaikan salat dengan khusyuk, tunaikan salat dengan fardu dan sunnah-sunnahnya, perbaiki diri kita dalam salat. Apa manfaat menjaga salat itu? Bekal kita untuk ke akhirat nanti. Ya, amalan pertama dihisab itu salatnya. Puncak amalan kita akan terkait dengan salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, ya. Sungguh amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat itu salatnya. Jika salatnya benar, idza salahat salaha sairu amali, maka benar seluruh amalan-amalannya. Baik, itu tanda kebaikan bagi amalan yang lain. Wa idza fasadat, jika buruk salatnya, rusak, maka rusak seluruh amalan-amalan yang lainnya. Jadi kita tujuan menjaga syariat. Kenapa perempuan berhijab, ya? Kenapa kemudian diperintahkan salat? Kenapa diperintahkan berzakat? Kenapa diperintahkan puasa? Salah satu hikmahnya untuk mencari bekal saat pulang ke akhirat. Anda di dunia saja bekerja cari bekal, maka masa untuk urusan akhirat yang abadi tidak mencari bekal? Ya, untuk urusan dunia yang sementara kita mencari bekal dengan maksimal. Berangkat gelap, mencari bekal dunia, pulang gelap lagi, bahkan ada yang istirahatnya sebentar. Walaupun demikian saat didapatkan, toh hidupnya tidak abadi, wafat dia, tersisa. Kalau bukan dia tinggalkan dunia duluan, dunia tinggalkan dia duluan. Nah, sekarang kalau dunia begitu dikejar mencari bekalnya, kenapa akhirat yang abadi, tidak ada kematian lagi, dan setelah itu dan abadi kehidupannya kita tidak memiliki bekal? Hifdzuddin, menjaga
mengajarkan nilai-nilai agama, perintah-perintah agama, di antara hikmahnya memberikan bekal kepada kita untuk bisa membawa nilai kehidupan terbaik saat di akhirat. Yang kedua, pengertian hifdzuddin bisa diartikan membela, ya, izzah, kemuliaan nilai-nilai agama. Ya, misal membela tentang nilai-nilai keislaman, membela tentang orang-orang Islam misalnya di sekitaran kita sebagai bagian dari nilai persaudaraan. Ini bagian dari hifdzuddin. Ya, itu berlaku bagi siapapun, berlaku bagi kita semua. Ya, misal saat ada misalnya, ya, itu pelecehan terhadap Rasulullah SAW, kita bergerak kemudian untuk menunjukkan keimanan kita. Jadi jangan Anda katakan Islam nggak usah dibela, sudah ada Allah. Itu perkataan yang keliru, perkataan yang menyesatkan. Tujuan hifdzuddin membela itu untuk menunjukkan iman, untuk menunjukkan rasa. Sama persis dengan begini, kita WNI, warga negara Indonesia, sedang di luar negeri, negara kita dilecehkan, kan kita tergerak kan? Ya, negara kita dilecehkan, dijelek-jelekan, kita membela. Kata siapa Indonesia sarang teroris? Kata siapa Indonesia gak benar? Kita tunjukkan, ya kan? Kita berekspresi. Jangan kita katakan gak usah dibela, diam aja, udah ada TNI kok. Nah, itu perkataan ngawur, ya, perkataan yang aneh gitu. Nah, justru pembelaan kita menunjukkan rasa kewarganegaraan kita, rasa cinta kita kepada bangsa. Demikian ad-din. Maka jangan heran ketika Al-Quran ada yang melecehkan misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW dilecehkan misalnya, maka muncul pembelaan-pembelaan untuk menunjukkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hifdzuddin, dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hifdzul aqli, yang ketiga, din sudah, ya, nafas, jiwa sudah, kemudian akal, menjaga akal. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa. Nah, ini pengertiannya dua. Menjaga akal ini, jangan sampai akal pikiran kita lemah. Akal ini tanda keistimewaan kita sebagai manusia, yang membedakan dengan hewan. Ya, hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Perbedaan manusia dengan hewan itu terletak pada akal, ya. Ya, terletak pada akalnya, dan dengan akal itu manusia dimuliakan. Ya, karena itu sering dalam Al-Quran akal disinggung. Orang-orang yang sering mengatakan kebaikan, memerintah pada kebaikan, tapi dia nggak mengerjakan apa yang dia katakan, maka disebut apakah kamu berakal? Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-44 misalnya. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau pandai memerintahkan orang lain berbuat baik, gitu kan? Mengerjakan ini, mengerjakan itu, sementara engkau tidak mengerjakannya. Namun demikian kau memahami maknanya, sering membaca bukunya, kitabnya, sering lihat Al-Quran, tapi engkau nggak kerjakan, pandai menyuruh orang. Akal kamu di mana? Jadi akal itu punya peran yang sangat luar biasa. Akal adalah wasilah terbaik untuk membawa peran penting kita sebagai khalifah di bumi, memakmurkan bumi, bekerja dengan baik. Itu fungsinya ada pada akalnya. Ya, kalau akal hilang, taklif agama bisa tidak berarti. Ya, taklif agama, beban untuk sholat bisa diangkat, rufi al-qalam, ya, diangkat bebannya, salah satunya alal majnuni hatta yufiqa, ya, dari orang yang akalnya terganggu sampai dia waras lagi, ya. Pun demikian dalam kehidupan juga jadi tidak berfungsi, ya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, agama datang untuk memberikan perlindungan kepada akal dengan dua cara. Satu, ya, aktifkan potensi-potensi akal kita supaya menjadi pribadi yang cerdas, yang menuntun kita untuk membawa misi kebahagiaan dan kesuksesan di bumi. Maka dari situlah turun ayat-ayat Quran meminta kita mengaktifkan potensi sinyal-sinyal akal kita dengan belajar. Misalnya wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo, ajakan untuk membaca, banyak baca, luaskan wawasan kita. Kemudian nanti ada minta ayat untuk belajar. Ya, bahkan disertakan dengan jihad. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Belajar. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi belajar disamakan dengan jihad pahalanya. Ya, punya tanda kekuatan iman kita. Itu hal-hal yang sangat penting. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa ada yang tidak di antara kalian tidak tergerak untuk bisa meneliti Al-Qur'an? Ya, meneliti. Di Quran itu ada ayat riset. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Ada riset. Afala tatafakkarun. Ada bagaimana meminta akal kita digunakan untuk mencerna dengan baik. Ada tentang logika, ada tentang macam-macam. Salah satunya di antara kemuliaan itu Al-Qur'an mendorong umatnya untuk pintar, cerdas, meneliti segala hal, menyimpulkan dengan cara yang benar. Jadi kalau kita menjadi muslim mesti bangga. Dan di antara kebanggaan kita ada dorongan dari Al-Quran untuk mendorong kita menjadi pribadi yang cerdas. Orang Islam mesti cerdas dalam setiap bidang kehidupan. Ya, di ekonominya cerdas, hukum cerdas, politik cerdas, matematika cerdas, eksakta cerdas, sosial cerdas. Jadi umat yang cerdas. Ya, jadi yang paling depan, jadi pionir. Nah, kemudian yang kedua,
untuk menjaga akal ini pun Al-Quran menerapkan larangan-larangan yang bisa merusak akal. Karena itu diharamkan misalnya mirasantika dengan segala jenisnya, minuman keras dan narkotika, ya disebut khamar. Ya di Quran surah kedua ayat 219 misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang khamar. Khamar itu disebut khamar ma yakhmurul aqla, yang merusak akal. Ya, ketika dikonsumsi bisa merusak saraf-saraf di otak kita, di akal kita. Ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri, ngawur perkataannya, merusak daya ingat, lemah. Karena itu orang Islam tidak bersinggungan dengan narkotika, tidak bersinggungan dengan narkoba. Orang Islam tidak nyabu, orang Islam tidak mengonsumsi ganja, orang Islam tidak mengonsumsi segala hal yang bisa merusak akalnya. Jadi kalau Anda ditanya kenapa Anda tidak minum minuman keras, ya, nah, Anda bisa jawab karena minuman keras bisa berpengaruh kepada akal saya, otak saya. Islam mengajak saya untuk pintar, sedangkan minuman keras ini bisa mengurangi kepintaran saya. Ya, baik pun demikian dengan makanan-makanan lain. Karena itu diharamkan dalam Al-Quran mengonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak bagian tubuh kita pun mengganggu jalan pikiran atau akal kita. Jadi kalau sadar dengan ini semua, maka syariah tujuannya kita pasti akan menerima syariat dengan baik. Ya. Kemudian ada yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ada dua timbangannya, akhirat dan dunia. Akhirat itu menjaga harta dengan cara beramal lewat harta kita. Zakat, infak, sedekah. Dengan mengeluarkan itu Allah tambah lagi harta kita dan mencatatkan pahala untuk memberikan rahmat Allah saat kita pulang menuju Allah di akhirat kelak. Ya. Kemudian kedua, penjagaan dalam bentuk menjaga harta itu dilarang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, karena itu di Islam dilarang mencuri dengan segala jenisnya. Korupsi, nah itu ya, awas, mencuri apapun, harta yang kecil yang besar dilarang. Karena dengan itu berpotensi bisa merusak tatanan kehidupan sekaligus, maaf, bisa salah menggunakan harta itu dengan kehilangan berkahnya. Jadi kalau ada larangan di Islam, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan riba, salah satu manfaatnya supaya tidak mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan menghilangkan peluang kita mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Terakhir, hifdzun nasali, menjaga keturunan. Ya, di sini ada dua juga. Pertama, petunjuk-petunjuk langsung dari Al-Quran, dari hadis untuk menyiapkan keturunan kita lebih baik dibandingkan dengan kita. Karena tantangan mereka di masa depan itu lebih daripada yang kita hadapi sekarang. Di antaranya Quran surah keempat, An-Nisa misalnya ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan kata Allah, hendaklah engkau merasa khawatir jika engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah akalnya, lemah agamanya, lemah pikirannya, lemah hartanya. Siapkan mereka jadi generasi terbaik. Dan itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan merawat keturunanmu. Maka seperti Imran dengan Hannah menikah, ya, kemudian lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada Hannah dan Imran, bapak ibunya. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Demikian terus sampai ke bawah, teman-teman sekalian, karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita. Jangan katakan, Ustadz, doakan anak saya jadi seperti Anda. Tidak, harus lebih baik daripada seorang Adi Hidayat, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada apa yang saya hadapi saat ini. Dan yang terakhir, dilarang. Sekali lagi, ada perintah, ada larangan. Dilarang berbuat sesuatu yang bisa merusak garis keturunan sehingga mereka tidak ternoda di masa depan. Contoh langsung perbuatan zina, dilarang berbuat tindakan-tindakan seksual yang menyimpang, karena dengan itu bisa memengaruhi keturunan-keturunan sehingga memberikan cacat pada jalan kehidupan yang dengan itu bahkan menjadi berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Mohon maaf agak sedikit cepat karena kita berburu dengan waktu sholat Isya. Telah tiba waktu sholat Isya di Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi di baratnya. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya kami di sini. Setelah itu kita lanjutkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, terhubung kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kami di sini di Indonesia bagian barat khususnya dari Bekasi telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan Anda di wilayah manapun di muka bumi ini yang tersambung lewat saluran kami Adi Hidayat Official. Semoga Allah memudahkan untuk menunaikan sholat dengan penuh kekhusyuan sesuai dengan waktu di wilayah Anda masing-masing. Ada yang terhubung dengan kami di Taiwan, Uni Emirat Arab, dari Arab Saudi, dari Malaysia, dari Hong Kong, bahkan dari Kazakhstan ya. Masya Allah, semoga teman-teman semuanya senantiasa dilindungi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh belahan dunia di kehidupan kita. Tetap istiqamah dalam ibadah, cari bekal yang baik, tunjukkan identitas muslim yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pun demikian jaga ya nilai kebangsaan kita, negara kita, sehingga dengan itu kita tetap menjadi insan yang terbaik dimanapun kita berada. Kita lanjutkan, tadi kita telah belajar bersama dari pertanyaan sahabat kita dari IG, Instagram, telah kita jawab ya tentang bagaimana hukumnya merespon panggilan atau alarm dari situ kebakaran yang terjadi dan dengan konsekuensi itu mesti meninggalkan Jumat. Telah kita jawab tadi, prinsipnya adalah itu boleh dilakukan secara agama dan bisa mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhur, kan termasuk dalam bab fikih aulawiyat seperti yang telah saya terangkan. Anda yang baru bergabung silahkan simak tayangan kami sebelum menunaikan sholat Isya. Sekarang kita pindah dulu ke YouTube ya. Di sini ada sebelah kiri saya teman-teman yang bertanya lewat YouTube. Bismillah, dari saudaraku Ahmad Dairobi ya, semoga Allah muliakan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, silakan. Di pertemuan minggu lalu pada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13 ya, terdapat kata safaha ya, baik yang berarti bodoh ya. Oh ya, baik ya, ketika orang-orang yang tidak beriman diseru ya, orang-orang munafik di sini diseru oleh orang-orang beriman untuk meninggalkan sifat nifaknya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, dan ketika dikatakan pada orang-orang munafik sebagai kasih sayang orang beriman kepada mereka supaya meninggalkan sifat nifaknya, supaya sehat lagi, supaya sembuh lagi, aminu kama amanan nasu, ayo beriman yang benar, tunjukkan imanmu seperti orang-orang lain juga beriman. Ya, mereka tidak ada sifat nifaknya, tidak menjadi munafik, membela agama dengan baik, menunaikan sholat dengan baik, tidak menyoal keislaman, ya, tidak menyoal hal yang berbau Islam. Ya, kemudian apa jawaban mereka? Anu minu kama amanas sufaha, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang sufaha itu? Ya, dari kata safi jamaknya sufaha, dari kata safah. Ya, kemudian pertanyaannya juga terdapat kata bodoh. Pada Quran surah keempat, maksudnya An-Nisa ayat 17 juga terdapat kata bodoh, tetapi pada lafaz jahalah. Jadi perbedaan antara jahalah dengan safah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 ini tentang taubat ya. Tentang taubat ada kata jahalah. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin ya thumma yatubuna min qarib. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah taubat yang disampaikan dari hambanya yang pernah berbuat satu kesalahan ya, bijahalah karena sifat jahalahnya, kemudian dengan cepat dia bertobat, dia sadar itu salah ya, kemudian dengan cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat demikianlah yang diterima, yang dikesankan kepada kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau barangkali membaca terjemahan, menemukan diterjemah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 13 ya, sufaha diterjemahkan dengan bodoh, kemudian di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 jahalah diterjemahkan dengan bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Wah, ini kita masuk dalam edisi Sitama ya, serupa tapi tak sama. Baik, mari kita turunkan teman-teman sekalian. Jadi satu, ada kata sufaha, anu minu kama amanu sufaha, ini perkataan orang-orang munafik ya, seperti ini. Yang kedua ada kata jahalah, bijahalatin thumma yatubuna min qarib ya. Jahalah. Baik, ini seperti pernah kita uraikan. Ini jamak dari kata safihun ya. Safah, ada dulu dikenal dengan Abul Abbas As-Safah ya.
Ini sifat dari kata jahlun, jahila yajhalu jahlan, ya, wa jahalatan. Nah, saya ingin menerangkan dari yang kedua dulu, ya, supaya memberikan gambaran lebih mudah. Jahalah itu punya arti dua dalam konteks di Quran, surah keempat An-Nisa ayat ke-17, Quran surah keempat, ya, An-Nisa di ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin, ya, jahalah. Di sini dia punya dua arti pokok. Yang pertama diddul ilmi, diddul ilmi. Ya, diddul ilmi, lawan dari tahu. Ya, dalam konteks ini berarti diartikan tidak tahu. Ya, kalau bodoh itu terlalu ekstrim, ya. Lawan dari tahu, tidak tahu. Ya, kan di Indonesia itu di bahasa Indonesia ada konsep kata, ya, yang menunjukkan makna yang serupa tapi dengan bahasa yang halus, ya. Misalnya, ya, kita ingin menunjukkan lawan dari ganteng, ya, alih-alih kita mengatakan jelek, kita katakan, ya, tidak terlalu tampan, misalnya, kan. Ya, itu lebih sopan, kan. Diddul ilmi ini tidak mengetahui, tidak tahu, ya. Jadi ilmi itu tahu, diddul ilmi lawan dari ilmu artinya tidak tahu. Jadi ada orang yang berbuat salah itu karena ketidaktahuan dia bahwa itu salah, ya. Misal ada orang misalnya tidak tahu, belum pernah belajar bahwa daging babi itu misalnya haram dimakan, lantas dia makan itu, ya. Ketika dia makan, dia memberitahu, itu salah, itu haram, kamu telah mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam Islam. Lalu dia sadar, ya, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia ingat, Allah, dia taubat, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya ingin tinggalkan ini semua, saya tidak tahu, ya Allah. Nah, ini makna pertama dari jahalah. Dia ada orang-orang yang mengerjakan satu tindakan secara syariat itu dihukumi salah tapi tidak mengetahui bahwa itu keliru, ya. Itu makna jahalah yang pertama. Maka kalau orang ini kemudian bertobat, ya, dia sadar itu keliru, dia kembali kepada Allah, maka ini kata Allah langsung diampuni taubatnya, ya, diampuni taubatnya, dan dia tidak teruskan, oh, haram, ya, astagfirullah, haram tapi enak, ya, tapi terus dilanjutkan. Nah, itu persoalan, gitu, kan. Nah, ini konteks yang pertama. Yang kedua, ini jahalah ini bisa berarti sudah tahu salah dikerjain, gitu, ya, sudah tahu salah dikerjakan, ya. Es batu ditiupin, gitu, kan. Nah, udah tahu, udah dingin, ditiupin, kan. Jadi teman-teman sekalian, ini konteks yang kedua. Konteks yang kedua, ada dia sudah mengetahui bahwa itu salah tapi dia kerjakan juga. Nah, dia tahu mencela itu salah, masih mencela. Dia tahu korupsi itu salah, masih korupsi. Dia tahu mencuri itu salah, masih mencuri. Dia tahu menipu itu salah, masih menipu. Dia tahu berbuat curang itu salah, masih berbuat curang juga. Nah, ini makna yang kedua. Dengan penuh kesadaran, dia berbuat salah, lalu setelah itu dia menyadari bahwa perbuatan itu keliru dan dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat. Maka saat itu pun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini jahalah dipahami dengan akhta, seorang yang salah, ya, akhta, keliru, salah, ya. Maka kita berkata di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286, kita berkata mengambil doa yang Allah sampaikan langsung dengan kalimatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah, kalau kami lupa. Yang dengan lupa ini kami berbuat salah. Jadi potensial kalau lupa itu salah, ya. Orang mencuri itu tahu bahwa mencuri itu salah, cuman saat mencuri dia lupa kalau itu salah. Ya, jadi kadang-kadang ada konteks-konteks tertentu yang terkait berkelindan. Nah, salah ini nih, akhta, dia salah. Bahkan kita dalam konteks sholat pun kita berdoa kepada Allah supaya kesalahan-kesalahan itu dijauhkan oleh Allah dari kita. Ya, ada satu riwayat dari sekian banyak doa iftitah, kita bisa membaca riwayat Al-Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataayaya itu kata kerjanya akhta, ya, kata kerjanya akhta. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, khataun, akhtaun, gitu, kan. Kemudian ada khataya, iya, khataya itu bentuk jamaknya, iya-nya nisbat kepada kita, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah sadar kemudian salah masih dikerjakan juga. Tingkatannya setidaknya ada 4, ya. Satu, kesalahan yang dilakukan teman-teman sekalian itu menurunkan sifat maaf dari Allah, disebut dengan al-afu, ya. Makanya kita katakan wa'fu anna, mohon ampuni kami, ya Allah. Ya, yang kedua, ya, kesalahan itu sudah mengandung nilai dosa,
yang punya konsekuensi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berubah ini jadi dzambun namanya. Dzambun. Ya. Lalu Allah menurunkan sifatnya untuk mengampuni dosa, ini disebut dengan Ghafir namanya. Ya, bahkan ada surah ke-40 Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ya, di ayat ketiganya. Allah mengampuni satu kesalahan yang sudah membawa nilai dosa, bukan sekedar akhta biasa tapi membawa nilai dosa di dalamnya, ya. Kemudian setelah itu kalau ada tingkatnya ini sudah naik, agak banyak nih dosanya, agak banyak, maka ini berubah dari dzambun jadi dzunubun, ya, dzunub. Dalam konteks ini Allah masih memberi peluang untuk mengampuni, ya, mengampuni. Maka dia turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan Ghaffar. Ya, Ghaffar di surat Nuh ketika Nabi Nuh banyak dicela, dicaci oleh umatnya, kan beliau bermohon kepada Allah di ayat 10-nya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sarankan kepada kalian wahai umatku, cepat bermohon ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Ghaffar. Jadi kenapa disebutkan Ghaffar? Ingin menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya sudah mulai berakumulasi, sudah mulai banyak gitu kan, sehingga naik level pengampunan Allahnya menjadi Ghaffar. Kalau sudah mengandung sifat zalim di dalamnya, ya, sudah nggak sholat, nyuruh orang lain nggak sholat, mencela orang-orang yang sholat, itu zulmun, dzunubun ma'adzulmi, dzunubun ma'adzulmi, ya, ada zalimnya. Sehingga orang-orang yang mencegah orang-orang untuk beribadah di masjid, kan, mengagungkan Allah, itu disebut termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu diantaranya diungkapkan nanti di Al-Quran di ayat yang ke-114 di surah Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim di antaranya yang mencegah orang-orang untuk berzikir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat zalimnya. Maka di sini pun Allah masih beri kesempatan pada dia kalau dia ingin taubat. Maka diberikanlah kemudian sifat nama Allah yang selanjutnya untuk mengampuni disebut dengan Ghafur. Ya, Ghafurun. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ada yang terakhir ini, tingkat paling tinggi dari kemaksiatan, disebut israf namanya. Israf. Israf itu sangat berlebihan. Israf. Ya, israf berlebihan. Ini sudah melewati batas lah, yang kalau kita kesankan kalau nggak bermaksiat, ya, kayaknya gatal. Kalau orang lain kerjakan maksiat yang dia belum pernah, kayaknya tersaingi, pengen banget gitu, ya. Nggak ada orang lain yang boleh melampaui dia. Itu israf namanya. Nah, dalam konteks ini pun Allah masih berkenan mengampuni kalau dia bertaubat. Allah turunkan sifatnya yang kelima, Rahim namanya. Ini yang paling tinggi. Rahim. Di Quran surah 39, Az-Zumar ayat 53. Ya Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Nih, asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Hei, hamba-hambaku, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bahkan pernah berbuat israf dalam hidupnya. Dia pernah mencuri, berzina juga, merampok juga, tibalah ada sentuhan pada jiwanya. Apa aku akan hina dalam hidup? Aku dilahirkan mulia, bersih. Apakah wafat dalam keadaan kotor? Aku ingin bertobat, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Lalu ada getaran di jiwanya, ada panggilan datang ke masjid, dia sujud, minta ampun, ya Allah, ampun. Maka dengan rahmat Allah diampuni dosanya. Dalam sujud itu kemudian dia wafat misalnya, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi maksud saya begini, di tingkat kesalahan terkecil ada sifat Allah mengampuni. Naik jadi berat, ada Ghafir. Naik lagi, ada Ghaffar. Banyak, ada Ghafur. Bahkan berlebihan pun Allah masih beri kesempatan sepanjang nyawa, belum sampai tenggorokan. Jadi kalau dengan semua kesempatan ini masih belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ya, jadi benar kata Nabi, ya, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang mendapatkan rahmat Allah, itu anugerah. Tapi kalau ada yang ke neraka, bukan Allah yang salah. Orang ini memang pengen. Ya, itu yang berbahaya. Dan jangan sampai terucap di lisan seorang muslim yang beriman mengatakan, nanti nggak apa-apa lah saya ke neraka juga, nggak apa-apa saya bikin sekalian pesta di neraka, saya bikin itu sesuatu yang keliru. Dan mesti kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Ini menandakan ada permasalahan serius dengan imannya. Karena insan beriman pasti cita-citanya surga. Ya, karena itu kalimat surga pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar pada orang beriman. Iman dulu tuh disebutkan. Ya, dan dengan imannya wa 'amilus shalihat, dia buktikan dengan beramal saleh. Pasti amalnya baik gitu kan. Kata-katanya baik, tuturnya baik, penghormatannya baik, pada ulama baik, pada rasul baik, dan sebagainya. Itu imannya tinggi. Maka orang ini diberikan kabar gembira oleh Allah, ya, beritakan pada mereka ada jaminan surga untuk mereka sepanjang istiqomah dalam kebaikan itu. Lawan iman itu kufur. Kufur.
Ya. Kufur. Nah, ini kalau kita bikin persamaan, iman sama dengan amal baik sama dengan surga. Jadi kufur lawan dari iman. Ya, orang yang kufur tandanya itu seringkali berbuat salah. Jadi kalau ini baik soleh, ini salah. Jadi kalau berkata-kata salah, itu kan, kalau bertingkah salah, berperilaku salah, nah, lisannya seringkali menunjukkan hal yang kontroversial dan disepakati bahwa itu tidak baik. Nah, maka ini tanda. Jadi kalau ini muncul, teman-teman sekalian, di sini soleh, di sini salah, di sini iman, di sini kufur. Sedangkan kufur itu mengantarkan kepada neraka. Neraka. Ya, makanya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 56 itu orang yang masuk neraka yang paling ringan tapi paling dahsyat siksaannya saja itu kalimat kufur yang digunakan. Ya, kalimat kufur yang digunakan. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang-orang yang ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebaikan yang kami arahkan, sawfa nuslihim nara, kami akan bawa celupkan, kami tarik ubun-ubunnya ke neraka. Ya, jadi bukan bikin pesta. Nggak ada pesta di neraka. Yang ada itu adalah siksaan yang paling dalam. Itu ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Ya, ketika kami celupkan seperti teh celup, kami angkat lagi, celupkan, angkat lagi. Ketika dicelupkan hancur semua tubuhnya, hancur dengan kulit-kulitnya sekalian karena kulit indera perasa yang paling peka. Lalu kami naikkan lagi, kami jadikan utuh kembali. Ya, kenapa dijadikan utuh? Supaya merasakan azab lagi saat dicelupkan. Karena orang kalau dipukul sekali, pukul sakit, 2 kali sakit. Ini nanti ada baal sifatnya. Ya, dipukul lagi rasa sakit berkurang di tempat yang sama. Ya, bagaimana caranya supaya sakitnya sama lagi? Pukul tempat lain yang kulitnya masih utuh, masih baik. Makanya dicambuk kadang nggak di satu tempat. Pindah supaya merasakan yang sama. Ini masuk neraka yang paling ringannya, celupkan sampai hancur, angkat, ya sembuh lagi, celupkan, hancur lagi supaya merasakan azab yang serupa. Sekali celupnya sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, hati-hati tuh. Sekali celupnya sehari sama dengan 1000 tahun rasanya dunia. 1 detiknya 48 hari. Ya, jadi bagaimana cara menarik persamaannya? Orang beriman pasti pengen surga, ya kan? Maka dia beramal soleh. Nah, lawannya kufur itu neraka, ya. Maka banyak kesalahan dia perbuat. Nah, yang paling aneh kalau ada orang mengaku beriman tapi bercita-cita masuk neraka. Ini bertanyakan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan orang berkata begitu maka seakan-akan kehilangan imannya. Ya. Nah, bagaimana respon kita? Membantu dia untuk kembali kepada imannya. Kita doakan, tadakwahi dan sebagainya, dan keputusan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, dan dia dengan itulah kemudian dia dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya bertobat, supaya baik dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan, ya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu jahalah itu sesuatu diddul ilmi, lawan dari tahu, itu bodoh, kan? Tidak mengetahui bahwa itu salah, lantas dia bertobat kembali, atau dia tahu itu salah, kemudian dia bertobat. Ya, ini tingkatannya. Ya, seperti sampai ke israf dan sebagainya. Ini tingkatan yang paling luar biasa. Kalau sudah sampai sini, ada kesadaran segera taubat. Jangan sampai nanti muncul istidraj. Istidraj itu nanti nggak sadar dengan perbuatan salahnya terkumpul. Karena nggak pernah taubat. Apalagi taubat, ya mohon maaf ya, yang dia tidak lakukan dari perbuatan yang dosa-dosa besar misalnya. Ya, awas hati-hati. Banyak sekali dosa-dosa besar yang kadang-kadang nggak disadari, nanti jadi pembiaran. Sampai terkunci hatinya karena dia nggak pengen taubat. Akhirnya Allah biarkan. Kalau sudah dibiarkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia nggak sadar sedang berbuat banyak kesalahan, dia merasa itu benar. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Nah, sedangkan sufaha, safi, ini mohon maaf ya, lebih dalam daripada ini. Ya, ada unsur hinaan di dalamnya, ada unsur merendahkan, ada unsur melecehkan di dalamnya, ya kan? Makanya ini kumpulan teman-teman sekalian. Ya, sufaha jamaah dari kata safi. Safah itu bisa diartikan bodoh, ya, bisa diartikan lemah akal, ya, dha'ful akli, ya, lemah akal, bisa diartikan qalilul ma'rifah. Ingat kajian yang pekan lalu, qalilul ma'rifah. Ya, jadi kalau safi sufaha ini mengandung makna jahlun, mewakili ini diddul ilmi, terus disebut juga lemah akalnya. Ya, kalau orang kan belum tahu, belum tentu lemah akal ya kan? Ya, dia bisa belajar, dia bisa kuat kan, dia dengan beritahu, dia tahu. Tapi kalau divonis lemah akal, ya artinya kan lemah daya nalarnya, daya tangkapnya dan sebagainya, ya kan? Kemudian qalilul ma'rifah, cuma sedikit sekali taunya. Karena itu ketika orang-orang munafik menyoal orang beriman, ketika diingatkan, ayolah perbaiki diri, kembali kepada jalan yang benar, perbaiki. Masih ada peluang kita berbuat saleh, menjadi hamba yang baik, itu hak setiap hamba. Buktikan kita bisa mendapatkan karunia itu.
Lalu dia berkata dengan pongahnya mengatakan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzah. Kan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-206 itu kan, wa idza qila lahu taqillah, ketika dikatakan pada orang munafik ini dengan seruan-seruan tadi, akhadhathu al-'izzah, muncul kemudian rasa hebatnya, bangganya. Lalu di antaranya apa? Di antaranya disebutkan di ayat ke-13-nya, anu minu kama amana sufa. Apa? Harus kayak mereka, orang-orang bodoh itu, orang kadrun itu, orang ini, orang itu, orang macam-macam. Nah, itulah sifat-sifat yang ditunjukkan sebagai sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan ini. Jadi ada unsur sesuatu yang hinaan, unsur melemahkan dan sebagainya. Karena itu kecaman pada orang munafik di Al-Quran itu banyak kalau dia tidak bertobat. Bahkan akan ditempatkan di neraka jahanam yang paling dalam, dikumpulkan dengan orang-orang yang ingkar. Itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Ya, Allah sampaikan innallaha di penghujung ayatnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan berkenan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam keseluruhannya. Bahkan tegas disampaikan, orang munafik itu kalau nggak tobat di ayat 143-nya kan jelas ya. Allah sampaikan itu fiddarkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Mereka ada di kerak neraka yang paling bawah, di jahanam yang paling bawah. Ya, tempatkan yang paling bawah di jahanam, di neraka yang paling dahsyat. Ya. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman zahirnya. Ya, lantas dengan imannya malah menyoal orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, menyoal orang beriman karena tidak ada imannya. Lantas dia menyoal. Ada unsur ketidaktahuannya, kita beritahu dia mau taubat. Ini orang munafik berbeda. Dia mengaku beriman. Ya, dia mengaku beriman. Dia memakai jubahnya domba, cuma isinya serigala gitu kan. Nah, tapi dengan kamuflase keimanannya itu, dia menyoal orang-orang beriman, menyoal orang Islam dan sebagainya, itu persoalan. Tapi saking sayangnya Allah masih diberikan jalan untuk tobat. Makanya di ayat 144-nya ajakan tobat ilal ladzina tabu aslahu. Kecuali orang-orang yang mau tobat, mau balik lagi, berbuat baik, meninggalkan perbuatan zalimnya, itu akan dianugerahi oleh Allah satu prestasi yang sangat dahsyat, apresiasinya. Mereka dikelompokkan sama seperti orang-orang beriman yang lainnya. Dan kita doakan semoga ada getaran dalam jiwa dibimbing oleh Allah untuk taubat. Jadi kita tidak dalam konteks untuk mengecam, menyalahkan dan segala hal, kita hanya menerangkan bagaimana syariat memberikan solusi dalam kehidupan supaya ada stabilitas dalam kehidupan dunia dengan harmoni dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya, cuma hati-hati ya teman-teman sekalian, hati-hati. Baik. Saya kira itu, tolong jangan dikaitkan dengan hal-hal misalnya, oh ini si fulan, ini si fulan. Saya tidak pernah berbicara si fulan apapun si fulana. Ya, yang saya katakan nilai syariat dalam konteks ini. Ya, jangan nanti Anda potong video saya besok-besok muncul Ustaz Adi komen pada si fulan, si fulana ini. Tidak. Ya, saya hanya komen pada sifat-sifat yang mungkin muncul yang harus kita perbaiki karena sayang kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai keimanan dan keislaman. Allahu taala alam bissawab. Baik, kembali ke YouTube. Kita akan lihat lagi. Ini YouTube tadi sudah. Kita gantian dengan IG ya. Kita ke IG. Ya, baik. Bismillah. Ahmad Jibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya. Silahkan. Bolehkan, ini saya tulis kayak mungkin maksudnya bolehkah menggunakan software bajakan? Jazakallah khair Ustaz. Kenapa menggunakan bajakan? Baik, ini banyak sekali ditanyakan, bahkan kasusnya sudah banyak ini ya. Tergantung software itu apakah open source, ya, yang terbuka sumbernya boleh diakses oleh kebanyakan orang, atau sesuatu yang diikat oleh hak cipta. Ya, kalau sesuatu diikat oleh hak cipta, memang kemudian tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, ya, maka diikat dengan hukum itu. Berlaku hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, ya, orang-orang Islam itu diikat lewat syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi kalau sepakat ada ikatan, ada aturan, nggak boleh disebarkan, ada hak cipta. Di kita itu diatur di Undang-Undang Hak Cipta ya. Kalau nggak salah pasal 72 ayat 3 itu ya, disebutkan bahwa yang sengaja mengopi, memperbanyak dan sebagainya itu bisa diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling sedikitnya 500 juta rupiah. Itu sudah aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau memang ada satu ketentuan, ada hak ciptanya, nggak boleh kemudian itu diperbanyak, dibajak, diperbanyak, diperjualbelikan, maka dilarang pula secara syariat kita mengerjakan yang demikian dan bisa menghasilkan unsur dosa di dalamnya. Kecuali kalau open source, sesuatu yang terbuka, ya, terbuka, diperbolehkan, diperkenalkan. Karena dulu software itu dibuat, dulu ada yang mengenalkan tentang hak cipta, tapi dalam konteks kerjasama, ya. Namanya Richard Stallman. Richard Stallman itu di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology tahun 1970. Jadi tahun 1970 itu para programmer itu saling berbagi, ya, kerjasama.
ya membagi source code gitu kan. Jadi saling bagi ini kodenya, ini program itu biasa saja dan disebarluaskan, nggak ada masalah. Cuma nanti era kapitalis muncul di tahun 80-an, mereka ingin monopoli itu semua. Jadi peluang bisnis ini jadi persoalannya. Ketika jadi industri, jadi bisnis, kapitalis muncul, semua dimonopoli. Ya, harus diambil dari situ. Akhirnya dalam konteks ini mereka monopoli itu sendiri, mereka gunakan sebuah sistem supaya tidak semua orang berhak mengakses. Maka dari situ ada beberapa yang terbatas kemudian. Tapi ada gerakan-gerakan tetap kemudian membuat program-program yang bisa disampaikan secara terbuka. Nah, memang hukum ini diikat dalam kondisi demikian. Nah, karena itu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya boleh jadi bisa diambil jalan tengah. Misal Anda bisa membeli itu ya yang aslinya dan sebagainya. Setelah itu Anda pelajari. Pelajarnya Anda buat versi Anda misalnya, ya tidak harus mengambil nama yang sama, ya, atau tidak harus mengambil utuh seperti itu serupa langsung di copy. Ini tidak, Anda pelajari, bikin seperti Anda buat versi Andanya, ya kan? Nah, dari situ minta pengesahan lalu Anda sebarluaskan, boleh. Itu hal yang lumrah. Dan monopoli tidak dibenarkan dalam konteks kebutuhan hajat orang banyak, ya. An-nasu syuraka'u fi thalath, ya, manusia itu berserikat dalam 3 hal yang paling utama, dan diantara pokok-pokok itu penunjang kepada kehidupan, ya, ada api, ada air. Makanya air di pasal 33 itu bumi, air dan seisinya dikuasai oleh negara, ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi nggak boleh ada yang kuasai itu, ya, sumber air dan sebagian negara harus mengatur, jangan sampai dirugikan, kan? Nah, api misalnya sumber penghidupan, jadi jangan terjemahkan apinya, sumber penghidupannya. Ada konteks-konteks misalnya program ini yang sangat dibutuhkan, dan jadi hajat itu orang banyak, bahkan bisa menopang kehidupan bernegara. Ya, misalnya seperti di pelajar, di mahasiswa dan sebagainya banyak dibutuhkan, tapi nggak bisa mengakses misalnya. Ya, kecuali ini bisa diperbanyak dengan kondisi-kondisi tertentu. Maka ada namanya Syekh Abdullah bin Zaid bin Bakar dalam kitab Fiqh Nawazil, pada kondisi itu menjadi kebutuhan yang sangat urgen dan sifatnya banyak dibutuhkan hajat hidup orang banyak, maka itu diperbolehkan, tidak ada alasan menggunakan itu semua dan tidak ada monopoli di dalamnya. Sepanjang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, bukan untuk diperjualbelikan. Ya, jadi itu poinnya. Jadi ambil jalan tengahnya. Syekh Utsaimin itu pernah mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan boleh menggunakan semacam software tadi istilahnya bajakan, tapi untuk kepentingan pribadi sepanjang hajatnya sangat dibutuhkan, nggak bisa mengakses pada yang paling utama lagi karena tidak ada kesanggupan padanya, dan bukan untuk diperjualbelikan. Kalau mau diperjualbelikan, ya Anda belajar, copy paste, bawa, bikin yang terbaik lagi, lebih bagus, sebarkan. Seperti orang-orang Cina misalnya bikin dan sebagainya, dia datang ke satu tempat, dia lihat teknologinya, balik lagi, dia bikin, kan? Kemudian dengan namanya dan sebagainya, gitu kan? Nah, kalau itu terjadi dan negara kemudian membenarkan, negara misalnya mengatur, boleh nih orang-orang belajar ke Jerman, belajar ke Amerika, belajar teknologinya, pulang-pulang ke Indonesia dia bikin handphone lebih bagus misalnya, ya, dari merek tertentu, gitu kan? Kemudian pesawat dan sebagainya bikin dan seterusnya, itu support oleh negara, sebarkan, bikin di kita, kembangkan, maka itu sangat luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti yang Habibie dulu, kan, ya, bikin pesawat sudah bagus dan sebagainya, tiba-tiba dimatikan karena kepentingan tertentu. Nah, itu kita harus bikin Habibie baru, ya, sehingga perjuangan beliau bisa diteruskan. Dan saya yakin orang Indonesia itu pintar-pintar. Ayo pulang ke Indonesia, pulang, insinyur bikin pesawat yang bagus, bikin kereta yang bagus, ya. Dan pejabat-pejabat juga bersihkan niatnya, bersihkan hatinya, cintai bangsa Anda. Jangan cuma di lisan bilang, Pancasila punya begini, tapi ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan. Ayo support, bersihkan hatinya, jiwanya, fasilitas, kita bangun bangsa kita. Ya, bangsa kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Letaknya di Khatulistiwa, tengah-tengah dunia. Tengah-tengah itu kan kalau berputar tuh semua logam tuh ada di situ. Ya, sumber daya itu ada di situ semua, kumpul semua di situ. Maka emas gampang, batu bara gampang, nikel gampang, ya, uranium gampang, banyak di tempat kita itu. Kita tinggal manfaatkan saja. Ya, teman-teman sekalian, Choke Point ada 6 di dunia, ya kan? Ada selat 4 itu, ada terusan 2, terusan Suez, Panama, itu kan? Sampai bikin terusan supaya pengen punya selat, kayak selat sampai dibikin tuh. Ya, dari 4 itu, ya teman-teman sekalian, ada Bosporus di Turki, kemudian ada yang di Qatar dekat ke Iran itu kan, ada yang di Yaman, dan itu ada di Indonesia, Selat Malaka. Bahkan Indonesia punya banyak selat. Ya, ada Selat Malaka, itu kan, itu yang Jalur Sutra dulu, ada Selat Makassar, Selat Sunda dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, bahkan pulau kita, negara kepulauan yang sangat dahsyat dengan segala potensi ini, dan kita dianugerahi kepintaran luar biasa. Silahkan cek potensi anak Indonesia, jangan diragukan. Belajar bahasa apapun mirip penutur aslinya, silahkan cek. Kalau di radio ada orang Indonesia belajar bahasa Inggris di Amerika, bicara nggak tahu tuh orang Amerika orang Indonesia. Ya, saking dahsyatnya lisannya itu. Orang India kan ketahuan India nih, Cina nih, Indonesia itu luar biasa. Ya, belajar siapa yang melakukan orang Indonesia? Di mana ada sistem SKS? Ya, orang belajar 3 bulan kalah sama orang Indonesia yang belajar semalam.
sistem kebut semalam. Sekarang nggak semalam lagi, 1 jam. Anda bayangkan, di kuliah duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ujian nilai 10. Itu potensi, walaupun jangan seperti itu, jangan seperti itu ya. Jadi saya kira tadi kesimpulannya, jika itu open source maka dibolehkan, jika tidak open source maka dilihat apakah itu jadi hajat hidup orang banyak yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka kembali kepada hukum-hukum asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kamu bertransaksi makan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali jika terjadi proses jual beli, perdagangan yang saling meridai satu dengan yang lainnya. Demikian Allah tegaskan di Quran surah An-Nisa tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Kembali ke YouTube. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Baik. Kita teruskan. Bismillah. Dari saudari kita, saya mohon izin tidak menyebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang keislaman. Baik, bagaimanakah bersyahadat dengan benar? Apakah harus disaksikan oleh ulama ataukah mengucapkan sendiri dalam hal ini jika orang sudah Islam dari kecil? Wassalam. Orang Islam dari kecil ya sudah membawa syahadat bahkan dalam kandungannya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-172 tegas Allah menyampaikan. Yuk baca lagi Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, bala syahidna. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu komitmen dari seluruh anak cucu Adam. Ya, min zuhurihim dzurriyyatahum, ya dari semua anak cucunya, wa asyhadahum, ya sebelum mereka terlahir ke dunia ini, sejak dalam kandungan ibundanya, dalam usia 4 bulan ketika roh mulai ditiupkan. Ya, tahu 4 bulan ini di hadis paling gampang di Al-Arba'in lah, nomor hadis yang keempat. Nomor hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Jadi 40 hari pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dibentuk kita dalam kandungan ibunda kita, di rahim ibunda kita. 40 hari pertama berbentuk pertemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua maka berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga 4 bulan sudah membentuk mudghah, daging keratan, sudah mulai ada bentuknya. Pada saat itulah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh. Ya, dalam meniupkan roh ini, ketika roh masuk, ditetapkan 4 hal. Dalam membangun 4 hal ini ada komitmen dengan Allah. Apa komitmennya? Kembali ke Quran surah 7 ayat 172. Alastu birabbikum, apakah engkau siap berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabbmu, satu-satunya Tuhan yang akan merawatmu, menyayangimu, memaafkan kau kalau salah, mengampuni kalau berdosa, menyembuhkan kalau sakit, dan sebagainya. Rabb. Maka kita berkata, bala, tentu saja ya Allah, tanpa penolakan sedikit pun. Syahidna, kalimatnya syahidna, kami bersyahadat, kami menyaksikan, kami komitmen. Syahidna, ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai engkau katakan di hari kiamat, kami lupa, kami lalai. Enggak, kau telah bersyahadat. Jadi dalam perut ibunda kita sudah ada syahadat. Maka diingatkan lagi syahadat itu saat kita terlahir. Karena itu ketika seorang terlahir itu, teman-teman sekalian, mulai lahir terus membawa fitrah dalam hidupnya, kecenderungan untuk mempertahankan syahadatnya, kecenderungan beragama. Fitrah itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan dirimu, hadapkan dirimu pada ketentuan ad-din dengan cara yang benar, lurus. Ya, jangan bengkok-bengkok, jangan ngarang-ngarang gitu kan. Ya, ikuti petunjuk Nabimu, ikuti kata-kata para ulama, lihat bagaimana mereka membimbing, kerjakan dengan benar. Din, apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, jadi berislam itu, teman-teman sekalian, mengikuti tuntunan ad-din. Apa kesimpulan kaitan dengan pertanyaan ini? Fitratallah, itu fitrah yang Allah berikan pada kita, ya allati fataran nasa 'alaiha, yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia dari sejak terlahir. Karena itulah ketika lahir Nabi memberikan sabdanya dengan jelas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap yang terlahir itu membawa fitrahnya. Apa di antara fitrahnya? Fitrah untuk mempertahankan syahadatnya kepada Allah. Untuk bisa mempertahankan itu, maka dia kerjakan tuntunan agama dengan benar.
Cara mengerjakan tuntunan agama ini, jalannya disebut syariat. Syariat itu dari kata syara'a lakum minad dini, ya. Ya, Allah telah memberikan syariat, jalan lebar untuk bisa mempertahankan syahadat, untuk bisa menegakkan kalimat iman, untuk kembali kepada Allah, membawa komitmen kita. Maka syariat apa? Jalan bagaimana? Jalan mempertahankan fitrah ad-din. Ad-din tadi itu disebut Islam, maka muncul istilah syariat Islam. Bagaimana jalannya? Maka lihat di keterangan Nabi, hadis Muslim, hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang. Ketika ditanya tentang Islam, mal Islam? Beliau jawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka yang pertama adalah Islam itu bersyahadat. Sudah dalam perut ibunda. Nah, ketika kemudian kita keluar, syahadat itu kita jaga. Bagaimana menjaganya? Wa tuqimas shalah, lewat salat. Maka dalam salat kita baca syahadat. Setiap tasyahud kan kita syahadat tuh, duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud, rabbil fil warhamni wajburni, selesai. Kemudian rakaat pertama tuntas, rakaat kedua, setiap dua rakaat pasti ada tasyahud. Disebut dengan tasyahud, ya, seakar dari kata syahadat asalnya. Tasyahada ya tasyahudi tasyahudan, karena kita menjaga, mengungkapkan, berkomitmen syahadat kita di dalamnya. Ketika kita mengatakan kalimat at-tahiyatu lillah, kan, wassalawatu thayyibat, wa tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah, ada 7 versi dalamnya. Sampai kalimat intinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita. Jelas ya? Jadi, kalau seseorang sudah berislam dari sejak dalam kandungan, dia terlahir kemudian muslim, nggak pernah terpengaruh macam-macam, nggak pernah keluar, maka jaga syahadatnya lewat sholat dengan benar. Ya, dia nggak perlu berikrar lagi datang ke ulama misalnya tertentu atau apa, tidak. Apalagi kalau ada, awas hati-hati, ajakan-ajakan tertentu mengatakan syahadat Anda batal nih karena nggak dikerjakan depan imam. Tanya balik, imam Anda syahadatnya dikerjakan depan siapa? Ya, tanya balik. Kalau ada yang bertanya, Anda sudah Islam belum? Tanya balik lagi, kalau Anda sudah belum? Saya sudah. Oh, kalau sudah berarti batal Islam Anda karena Islamnya sudahan. Kalau saya sedang Islam, ya sudah syahadat. Kalau dari mana? Syahadat terus depan imam, balikin. Imam Anda siapa? Pertanyaan saya, imam Anda syahadat depan siapa? Salatnya bagaimana? Kita kembali pada keterangan agama di Al-Quran ada, di Rasul ada, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW. Pertahankan itu dengan mengerjakan syariat. Makanya syariat Islam itu wajib ditegakkan dalam konteks ibadah kepada Allah. Apa itu syariat Islam? Sholat syariat Islam, kan? Menjaga syahadat kita, zakat syariat Islam, puasa syariat Islam, haji syariat Islam. Orang yang anti syariat Islam, bagi orang Islam sendiri patut ditanya, dia sholat enggak? Dia puasa enggak? Ya, dia zakat tidak, ibadah tidak. Yang dimaksud syariat Islam dalam konteks ibadah itu ya tadi ibadah-ibadah ritual, sampai negara pun memfasilitasi itu. Maka adalah kemudian Kementerian Agama diatur di situ, ada bimbingan-bimbingan, difasilitasi mitranya MUI dan sebagainya, ada ormas-ormas. Alhamdulillah semua itu untuk menjaga nilai-nilai syariat Islam dengan baik. Nanti ada yang terkait dengan muamalah, ada yang terkait dengan akhlak, itu keutuhan syariat Islam menjaga syahadat kita. Jadi ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ada ibadah ritual hubungan kita dengan Allah, habdun min Allah, dalam bentuk salat, kan, dalam bentuk bacaan Al-Quran dan seterusnya, ada dalam bentuk muamalah dengan manusia, jangan berkata kasar, jangan mencuri, jangan, itu mempertahankan syahadat kita. Makanya Anda kalau bekerja dimanapun, jadi pekerja yang jujur, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, jangan berbohong, jadi apapun, jadi pejabat, jadi birokrat, jadi ustadz, jadi insinyur, jadi apapun, ya tetap dalam konteks yang baik. Itu pertahanan syahadat kita, mempertahankan syahadat. Sehingga ketika ada orang tanya, kamu kok jujur begini, kamu korupsi, kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan saya begitu. Allah meminta saya malu dengan syahadat saya. Orang syahadat nggak mungkin maksiat. Telunjuk syahadat, telunjuk sholat, nggak mungkin maksiat. Nggak mungkin telunjuk yang diisyaratkan asyhadu an la ilaha illallah tiba-tiba menuliskan hoax, tiba-tiba tanda tangan proyek yang salah, tiba-tiba menuliskan angka 0 dengan cara yang tidak tepat, tiba-tiba ada bil yang nggak benar disampaikan dengan telunjuk yang digunakan tahiyat. Malu ya hamba Allah, malu ya hamba Allah. Masa di bawah sholat terus masih berani tahiyat, begini tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, tapi digunakan maksiat. Malu ya Allah, malu dengan telunjuk ini, malu saudara-saudariku. Ya, jadi ini gambarannya. Kecuali kalau ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang merubah dia terjauh dari Allah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan, abawa diartikan lingkungan yang memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, jadi bisa ayah, kalau ayah ada, bisa ibu, orang tua bisa ada, gitu kan? Ada kasus lahir orang tua meninggal, diasuh oleh paman, nenek, kakek, atau orang tua utuh. Ya, dirawat dari sejak kecil, muslim yang baik, lahir dari beranjak tumbuh TK, SD, terus tiba-tiba masuk kampus, di kampus bergaul dengan lingkungannya, terpengaruh,
ya terjauhkan, mulainya nggak sholat, nggak puasa, lepas jilbab, tiba-tiba pindah agama. Itu yang repot. Nah, kemudian ada episode kehidupannya sadar bahwa itu salah, dia balik lagi. Nah, saat balik lagi ini baru dia bersyahadat ulang. Syahadat ulang itulah yang disampaikan kemudian di hadapan orang-orang tertentu untuk menyaksikan kebenaran dia. Ya, kebenaran dia bisa dua orang laki-laki yang thiqah, yang benar, maka itu diartikan bisa ulama, kan? Atau seorang ustadz yang memang paham hukum, bisa jadi kemudian satu orang laki-laki, dua orang perempuan, sepanjang benar, maka bagus datang ke ulama, dampingi oleh orang tua atau kerabat terdekat. Itu yang kita katakan kembali kepada fitrah. Istilahnya kembali kepada fitrah. Fitrah yang dimaksudkan syahadat tadi di Quran surah ke-30 ayat 30 dikombinasikan dengan Quran surah ke-7 ayat 172. Demikian saudariku, wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi kalau Anda nggak pernah keluar dari Islam, nggak pernah terpengaruh apa-apa, jangan ikut-ikut gerakan yang aneh-aneh. Ya, Anda ini nggak benar, Islamnya harus syahadat lagi, tiba-tiba dibawa mulai gerakan tertentu, tiba-tiba jadi komunitas, terus yang lain kafir semua gitu kan. Nah, itu yang repot. Ya. Nah, ujung-ujungnya itu biasanya nggak jauh dari materi atau kepentingan-kepentingan tertentu itu. Anda iuran, suruh bayarin, suruh apa, suruh ini, Anda yang kerja, gitu, dan sebagainya. Itu hindari yang seperti itu. Nah, semoga Allah muliakan kita semua, ya, jaga kita supaya baik. Kita doakan saling berdakwah dalam kebaikan, kita ajak, sadarkan kembali, ya. Baik, kembali ke IG. Bismillah. Dari saudariku LH, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Baik. 1. Bolehkah membaca mushaf saat salat fardu sendirian? 2. Ibu saya kan sudah tua, Pak Ustadz. Dan maaf bacaan salatnya ada yang keliru. Bolehkah saat saya jadi imamnya menzahirkan semua bacaan salat dari takbir sampai salam? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, begini. Saudariku, semoga Allah muliakan Anda dan ikhtiar Anda semoga dijadikan anak yang saleh, bermanfaat untuk orang tua, dan semoga ibunda diberkahi di akhir usia, ya, maksud saya menuju kepada usia sepuh, karena kalau kita katakan akhir jangan dikaitkan selalu dengan kematian, ya, karena orang muda pun bisa meninggal, ya, banyak orang sehat juga bahkan wafat duluan dibandingkan orang sakit, demikian seterusnya, ya. Karena itu jika ada peluang kita berbaik, berbakti kepada orang tua kita, bahkan oleh Allah berikan umur yang panjang, itu kesempatan bagi kita untuk bisa memberikan bakti yang terbaik, dan semoga itu jalan kita untuk mendapatkan surganya. Kita jawab pertanyaannya. 1. Bolehkah membaca mushaf saat salat fardu sendirian? Tidak. Dalam salat fardu, maka yang dibacakan yang kita hafalkan, ya, baik sendirian ataupun berjamaah, yang kita hafalkan, karena yang dituntut dari Al-Quran itu sederhana. Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kita hafalkan dari Al-Quran, yang paling mudah kita hafalkan. Kalaupun yang dibaca hafalnya kulhu, ya kulhu aja. Ya, kul huwallah, silakan. Sambil kita membaca itu, kita menghafalkan lagi surat yang lainnya. Besoknya misalnya sudah ikhlas, alhamdulillah. Besoknya berubah lagi, misalnya surat Al-Falaq. Besoknya lagi An-Nas, ya. Besoknya lagi naik lagi misalnya ke Ad-Duha, naik lagi Al-Insyirah, naik terus, kan? Sampai kita bertahap jadi lebih baik. Dan diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita jadi diri kita pribadi. Jadikan orang lain sebagai motivasi. Jangan disamakan. Karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda. Ya, setiap orang punya tahapan yang beda-beda, punya pilihan masing-masing. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 paling kanan sebelah atas di mushaf. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu punya orientasi masing-masing. Ya, fastabiqul khairat. Silakan berlomba dari passion kita untuk menggapai kebaikan, pahala yang sama. Dia bisa senang tahajud, Anda nggak sempat, ya Anda ganti dengan yang lain. Anda kerja Al-Quran, ya kan? Jadi bisa berimbang pahalanya. Anda nggak mampu tahajud, Quran belum baik bacaan, ya saya sambil puasa. Yang penting Anda kejar, fastabiqul khairat. Segala kebaikan kita perlombakan di situ. Jadi dalam konteks sholat fardu yang dibaca yang kita hafalkan. Yang kita hafal itu yang kita bacakan. Di sini sepakat para ulama, kecuali dalam konteks sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun sebagian besar ulama tetap bertahan pada apa yang dihafal, kecuali dalam konteks tertentu untuk murojaah misalnya gitu kan. Untuk murojaah ya dipegang, itu pun dalam konteks sholat sunnah, bukan sholat fardu yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi itu banyak syarat tambahannya. Jadi jangan sampai ketika pegang mushaf tiba-tiba mau sujud, Quran disimpan tempat yang rendah gitu kan, dan sebagainya. Itu harus cari wasilah-wasilah yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran. Jadi jalan terbaiknya coba dihafalkan baik-baik. Di luar sholat baru kita bacakan lagi, sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ. Yang biasanya terjadi di sholat-sholat seperti Ramadan, ya.
ya salat seperti Ramadan. Jadi kalau orang sendirian itu jarang sekali pegang mushaf. Biasanya kalau Ramadan jadi makmum untuk menyimak gitu kan. Nah, itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah, itu pun yang sekiranya menggunakan mushaf dalam kondisi yang tidak merendahkan kemuliaannya. Jadi kecil, dia masukin kantong kalau sujud gitu kan, tidak ada potensi jatuh dan sebagainya. Adapun untuk imam, itu mutlak harus hafal. Nggak ada imam nyontek gitu kan. Jadi kalau saya bertahan, imam tuh mesti hafal. Ya, kalau nggak hafal ngapain jadi imam gitu kan. Nah, dan dalam konteks tertentu kadang kita temukan, kalau saya berpendapat mengambil pendapat para jumhur ulama yang menekankan bahwa imam itu menjadi imam karena hafal, bagus bacaannya. Ya, orang yang afqah, orang yang paling fikih, ya, kemudian asan, orang yang paling tua, sepuh, paham fikih salat, kemudian paling bagus bacaannya, juga paling mengerti, ya. Jadi bukan belum hafal kemudian maksain jadi imam atau membaca ayat yang nggak hafal, itu yang tidak diperkenankan. Atau misalnya mohon izin ya, ini hanya saling share saja. Kadang-kadang saya temukan di depan imam itu ada tempat mushaf besar dibuka begini, ya imamnya baca, ya itu kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sudah ditutup gitu kan. Nah, jangan sampai lagi baca begini, udah kipas angin hilang gitu kan, dari Al-Baqarah tiba-tiba pindah misalnya ke Al-Hujurat. Nah, ini susah balik laginya, ini jadi persoalan juga. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak selesai gitu kan. Baik, karena ayat yang pengen dibaca kutiba alaikumusiyam, sementara yang terbuka ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum gitu. Jadi repot. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi ibunda, semoga Allah menjaga kesehatan beliau. Dalam kondisi ini Anda jadi imam tetap sekalipun jadi imam mempertahankan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, rukun syaratnya tetap berlaku, ya. Maka dalam konteks salat jahar, maka jaharkan yang layak dijaharkan. Apa yang layak dijaharkan? Al-Fatihah dijaharkan. Kemudian apalagi ya dalam bacaan surat dijaharkan. Kalau yang sir tetap sir. Yang sir tetap sir. Kenapa? Karena berbeda antara ibunda Anda dengan Anda. Kalau ibunda misalnya dalam kondisi sudah masuk makna kondisi yang kurang kesadarannya, atau kondisi dalam medis misalnya masuk pikunnya dan sebagainya, itu agak berbeda penilaiannya. Ya, hisabnya agak berbeda, lain, ada toleransinya. Orang-orang yang nggak sadar, gitu ya, rufi'al qalam min thalathatin, ada 3 golongan yang diangkat, ya, yang diberikan toleransi ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil yang belum balik sampai dia balik. Jadi anak kecil pun kalaupun dia bacaan salatnya salah itu nggak dianggap. Ya, nggak dianggap. Mohon maaf, misalnya kalaupun dia berbuat mecahin piring, ya itu nggak bisa kita hukumi juga karena belum matang gitu akalnya, ya. Dia lihat orang depan orang sholat jangan dimarahi, emang dia belum ngerti. Kalau bapaknya lewat, ya, nah, depan anak yang sedang sholat, nah itu yang baru disoal. Tapi kalau anaknya lewat, itu bukan persoalan gitu kan. Ya bapak, ibunya sedang sholat, bapaknya mama, itu masalah gitu kan. Tapi kalau anak kecil biasa mama gitu kan, dia teriak bahkan dia nangis, itu nggak ada masalah. Anis sabi hatta yahtaliman. Kemudian anil majnuni hatta yufiqa, ya, dari orang yang kesadarannya terganggu, ya, kesadaran terganggu sampai dia waras kembali. Dan dari orang-orang yang kesadarannya berkurang, ya, dari pingsan misalnya sampai dia sadar, atau tidur koma sampai dia sadar kembali, atau yang kesadarannya menurun seperti tadi sehingga dalam keadaan tidak sadar dia mengerjakan sesuatu, itu tidak dihukumi. Namun dalam kondisi demikian tetap kita membimbing, ya. Misal dalam kondisi beliau sholat, Anda misalnya tidak sedang jadi imam di sampingnya, Anda bacakan, dia ikuti gitu kan, lalu kemudian baru Anda sholat. Tapi kalau Anda posisi jadi imam, Anda bacakan apa yang Anda bacakan dalam jahar, dalam sir pun Anda bacakan apa yang ada dalam sir. Ya, kalau Anda ingin ambil jalan tengahnya, misal boleh jadi ketika ibunda sholat, Anda dampingi di sampingnya misalnya, dalam konteks memberikan bimbingan, bukan dalam konteks sholat yang Anda tunaikan. Ya, misal Anda sholat dengan niat untuk membantu ibunda, nah Anda bantu bacaan-bacaan dijaharkan dari takbir sampai dengan selesai. Setelah itu Anda sholat lagi, mengulang sholat Anda misalnya, itu dibenarkan. Jadi yang satu untuk membantu ibunda, ya, dalam hal kondisi sholat, yang kedua adalah sholat yang Anda kerjakan, ya. Itu semoga dengan itu jadi ikhtiar terbaik Anda untuk berbakti kepada ibunda. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu? Masih ada, baik ya. Baik, sekarang kita kembali ke YouTube. Kalian tuh masih aja, masih ya. Saya lihat juga waktunya. Masya Allah teman-teman sekalian, ini ada kru. Besok-besok saya yang nyorot kamera nih, ini yang jawab. Saya bilang masih terus sampai subuh ya. Baik, ya, kita lihat. Bismillah. Ada, ini karena disamarkan saya sebutkan ya, dari akun Bella Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Anda. Saya berharap pertanyaan ini dibacakan. Baik,
Saya bacakan aja. Anda kan nggak berharap dijawab kan? Ya saya bacakan. Izin bertanya. Ketika saya belajar Islam, saya sadar bahwa ilmu Islam itu begitu luas. Jangankan Anda, saya juga begitu. Pertanyaan saya, skala prioritas ilmu yang hendaknya dipelajari setiap Muslim apa saja ya Ustadz? Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya bacakan. Karena harapan Anda dibacakan. Baik. Ya betul, dalam Islam sangat luas sekali. Mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan misi dan visi kehidupan kita, baik persoalan akhirat kita, di situ ada ibadah kita, ada syariat yang mengatur tentang ibadah ritual, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, tentang turunan dari haji, umrah, bahkan sholat nanti ada fardu lagi, ada sunnah lagi. Nah, terkait dengan ini syariat, maka ilmunya disebut dengan fikih. Fikih juga nanti ada qawaidnya, ada usul fikihnya, ada fikih terapan hukumnya, dibagi lagi nanti cabang-cabangnya, ada fikih nawazil, fikih aulawiyah dan sebagainya. Ya, terkait sholat babnya tersendiri, bahkan dibuka dengan wudu. Wudu ada berapa keterangan hadis lagi, terus sampai itu sangat luas sekali. Ya, belum nanti masuk ke fikih-fikih terapan. Di muamalah ada fikih lagi terkait dengan harta, bagaimana tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang macam-macam. Haji, umrah ada babnya tersendiri, itu fikih. Bahkan syahadat ada ilmunya. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid, ya fikul akbar, yang paling tinggi menentukan benar tidaknya amalan kita. Anda sholat bagus, khusyuk dari awal sampai akhir, tapi Anda nggak pernah syahadat, ini bermasalah. Ya kan? Baik. Demikian. Jadi ilmunya tauhid cabangnya banyak lagi. Nanti ada yang terkait dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, bagaimana kita memahami isi Al-Quran dengan baik. Ilmunya nanti ada ulumul Quran, ada tafsir lagi, cabangnya ada banyak lagi. Cabang pertama bahasa itu ada lughah. Lughah itu nanti dibagi lagi. Ya, ada misalnya nahwu tentang perubahan-perubahan akhir kata, ada babnya banyak lagi. Bagaimana bisa berubah huruf-hurufnya apa aja, ada huruf jar, ada huruf illat, huruf macam-macam dan sebagainya. Ada sorof, sorof banyak lagi babnya. Ada tasrif 35 bab, ada 9 yang pokok yang utama, ada pembahasannya. Jadi ada turunan-turunan lagi dan seterusnya. Nanti ke bawahnya lagi misalnya ada balaghah. Balaghah ada 3 cabang ilmu lagi, ma'ani, kemudian bayan dan badi'. Kemudian setelahnya ada arud untuk membedakan antara puisi dengan Al-Quran, apa yang disebut syair, apa yang disebut Quran, tahu rumusnya dari mana, karena Nabi sering dituduh sebagai syair, ya pembuat produk budaya. Jadi kalau ada orang liberal sekarang bikin Al-Quran produk budaya, dia ketinggalan zaman, dia jauh, dia kurang pengetahuan, dia kurang baca. Dari dulu sudah ada tuduhan-tuduhan itu, ya. Am yaquluna syairun tarbasu bi raibal manun, mereka berkata Nabi seorang penyair, seorang pujangga, seorang pembuat sesuatu, Nabi tukang sihir, Nabi macam-macam tuduhannya sudah ada. Maka bagaimana membedakan itu semua? Ada ilmunya disebut dengan arud. Arud punya turunan lagi 16 cabang disebut dengan bahar. Ada bahar tawil, ya, wazannya berbunyi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, ya, fa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kifana min dzikr habibin wa manzili bi saqtil wa baina dakhuli fa haumali. Misal ada lagi rojas, mustafilun 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 mustafilun, ada muzdawaj. Jadi sekarang alfiyah, kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmu filun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu amma kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wa nida wa al musaddilan isfitamizul hasal bi tafa'ati atatu yaf'ali wa nun balana fi'lun yanjali, misalnya itu rajaz, ada nanti madin dan seterusnya. Itu baru satu cabang ilmu untuk logonya, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang ada lagi yang muamalah, tentang ada akhlak dan sebagainya. Maka dari mana prioritas kita untuk memulainya? Pertama, ada yang pokok. Turunkan dari yang pokok-pokok dulu. Misalnya kalau ibadah, apa ibadah yang pokok yang mengikat kita? Sholat, ya maka dari situ dulu, ya. Dan tentunya sebelum ke syariat kan ada tauhid. Pelajari tauhid dulu, itu jelas turunnya dari Al-Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, tauhid kita. Mesti ada ilmunya, mesti tahu, mesti paham. Maka belajar tentang Allah dan segala hal terkait dengannya, sifat-sifatnya, asmaul husna yang mulianya, kan? Bagaimana yang diridhai oleh Allah, seperti apa keyakinan yang benarnya, ya, seperti apa mendekat kepada Allah, bagaimana cara meminta. Nanti di situ ada peta-peta dari ulama, dari yang dulu sampai dengan yang kekinian untuk menyederhanakan, ya. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah banyak dikumpulkan oleh para ulama. Contohnya ini diantaranya ada 20 misalnya, maka disebut dengan sifat 20. Bukan sifatnya dibatasi 20, ada banyak, tapi ini kasih contoh-contohnya, disebarkan lagi. Dan ada yang klasifikasi sekarang disebutkan misalnya yang tauhid rububiyah, asma was sifat, tauhid uluhiyah, yaitu untuk memudahkan saja, semua wasilah. Maka belajar dari semua itu untuk mengenal Allah. Ya, di antara tujuan tauhid itu adalah bagaimana kita bisa meyakini dengan sesungguhnya, dengan kuat, untuk menuhankan Allah saja, menetapkan Allah yang layak disembah, tidak selainnya. Ya, takdisul ma'budil haq, ya, membebaskan Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dari segala penyembahan-penyembahan yang tidak terkait dengan Dia. Maka silahkan belajar supaya nanti, mohon maaf, tidak terjadi dikasih mie instan tiba-tiba berubah keyakinan.
Hanya mendengar kata-kata aku mencintaimu, tiba-tiba meninggalkan Islam. Ya itu angin neraka itu, bukan angin surga. Cuma sedikit kalimat-kalimat langsung ditinggalkan. Hilanglah. Kasih mobil Alphard, tiba-tiba pindah keyakinan. Padahal dia ke alam kubur, Alphardnya nggak ikut, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi gotong ambulan aja dia nggak dipakai gitu kan. Anda punya Alphard, pas meninggal diangkut ambulan, mobilnya Grand Max misalnya atau yang lainnya. Mana Alphard Anda? Mana Pajero Anda? Mana Ferrari Anda? Mana yang lain-lainnya? Mana kemewahan Anda? Toh pada akhirnya ketika hidup yang dipakai itu sederhana aja. Pulang ya pulang dengan segala hal yang kita bisa dapati. Karena itu mohon izin, bukan mengecilkan kondisi tertentu, tidak. Semua punya manfaat masing-masing. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bersikap dengan tepat dalam kehidupan. Karena itu belajar ilmu tauhid. Setelah itu belajar yang pokok dalam ibadah, sholat. Belajar fikih sholat dulu. Gak usah jauh-jauh dulu mempelajari hal yang gak kita butuhkan misalnya. Ya, apalagi terlampau mempelajari dan mendalami hal-hal yang sudah jelas. Ya, misalnya ada apa namanya gambaran-gambaran misalnya dalam syariat tentang kiamat dan sebagainya. Itu kita mesti tahu. Ya, tapi untuk membuat kita yakin supaya kita serius dalam hidup. Tapi nggak usah terlalu didalami, gitu kan? Tuh kapan didalami sudah jelas kok. Kamu yakini aja, kiamat bisa terjadi kapan saja sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, Innallaha 'indahu ilmus sa'a, Quran surah ke-31 ayat 34. Allah yang hanya Maha tahu. Nabi memberikan isyarat saya di hari tertentu, tapi waktunya, kapannya, keberapanya, Jumat yang mananya, waktunya. Maka setiap Jumat evaluasi diri, mungkin hari ini terjadi. Ya minimal kiamat kecil, yaitu wafatnya kita kembali kepada Allah. Jadi jangan terlalu kita memperdalam sesuatu yang pada akhirnya kita sibuk di dalamnya tapi lupa dengan yang pokok. Coba saya tanya baik-baik ya. Salat itu kan amalan yang dihisab, menentukan perilaku kita, tanha 'anil fahsya wal munkar. Amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Sampai sekarang berapa banyak orang salat yang tidak mengerti apa yang ia baca dalam salatnya? Jujur pada diri Anda. Coba katakan pada diri Anda, sudah berapa kali Anda salat? Ribuan kali, ratusan ribu kali. Dari sekian banyak itu, berapa persen bacaan salat yang Anda pahami? Yang Anda mengerti? Padahal sehari aja paling pokok 5 kali Anda salat. Mau sampai kapan salat? Ya nggak paham yang dibaca. Mau sampai kapan tidak mendapatkan kenikmatan salat? Anda pengen khusyuk, tapi wasilah untuk khusyuk nggak pernah Anda dapati. Maka kenapa nggak Anda investasikan waktu? Sebulan ini saya pengen belajar fikih salat dengan benar, ya kan? Mulai dari takbir sampai dengan salam. Anda kumpulkan, baca lagi, pahami artinya. Jadi mengerti ketika dibaca Allahu Akbar, lisan mengungkapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi ya Allah, aku mengatakan Kau Maha Besar. Tapi aku mohon ampun ya Allah, selama hidup aku kadang merasa besar, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling angkuh, merasa yang paling hebat. Aku minta ampun ya Allah, aku taubat. Maka ketika Anda taubat meneteskan air mata, Anda membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku merasakan banyak dosa ya Allah, maka aku minta ampun. Mohon jauhkan dari aku dan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat seperti Kau jauhkan dari timur dengan barat. Seperti itulah kenikmatan diraih. Ya, seperti itu kenikmatan diraih. Sampai Anda merasakan bagaimana doa dipanjatkan dengan penuh kehusyuan. Minta rizki, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, minta rizki, minta perlindungan, minta rahmat dan sebagainya. Ya, itu yang pokok. Ya, setelah itu kalau Allah titipkan kepada Anda misalnya harta ini ada kelebihan, ya masuk misalnya kewajiban untuk berzakat, maka belajar fikih zakat dari awal, belajar. Bahkan belajar zakat itu supaya bisa berzakat, itu boleh. Ya, niatkan kepada Allah, Allah saya pengen zakat, saya belajar fikih zakat. Nanti Allah kasih kelebihan harta. Di situ Anda bisa tahu, oh ini harta sekian untuk berzakat, sekian, kapan boleh berinfak, ya dan seterusnya. Dan dengan demikian Anda belajar tahapan dari yang pokok dulu, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya ini belajar fikih teroris ngapain itu kan? Belajar fikih ini ngapain? Belajar yang kita butuhkan saja, yang kira-kira bermanfaat untuk kita. Kemudian profesi kita apa? Anda misalnya, mohon maaf nih, pengusaha, ya kan? Pedagang, maka belajar fikih bisnis. Jangan sampai nggak ngerti, masa nggak ngerti riba, ya kan? Nggak ngerti yang dilarang, mesti paham. Profesi Anda apa? Diplomat, belajar fikih diplomasi. Ya Anda birokrat, belajar fikih birokrat. Banyak kok di hadis juga ada, bahkan Imam Al-Bukhari punya bagian kitabnya, Kitabul Imarat, kitab menata negara. Anda birokrat ada di situ semua tuh. Diplomat ada bagian diplomasi, ada dokter ada, ya bahkan ada Kitabul Marid untuk bagian penyakit riset, misalnya obat-obat tertentu penyakit apa ada kaitan dengan jiwa ataukah tidak. Ya jiwa itu lebih repot dibandingkan dengan fisik. Ya fisik bisa dicari dimanapun, tapi untuk jiwa yang hanya tahu kan Allah. Quran surah ke-17 ayat 85, ya salunaka 'anir roh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, tentang jiwa. Qul ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Allah. Jadi kalau Anda ingin mendeteksi penyakit dalam jiwa, ya bukan penyakit jiwa yang dipahami orang sekarang, penyakit dalam jiwa, iri hati, dengki, kan? Ya mohon maaf nih ya, dendam, riya, nifak itu nggak ada. Di rumah sakit silahkan cari, poli nifak nggak ada. Ya, poli dendam, poli iri nggak ada. Anda masuk tanya ke dokter, selalu saya pusing kepala, apa gejalanya? Gejala kalau tetangga saya beli mobil baru saya pusing. Nah, itu nggak ada obatnya. Jadi di rumah sakit itu ada poli gigi, poli mata, poli jantung ada. Yang nggak ada cuma 2.
ya 1 polihati, 2 poligami, itu nggak akan ditemukan tuh ya. Ya kembali Anda belajar. Maaf ya, ini hanya candaan saja, tapi kembali kepada sisinya yang terpenting adalah ada bagian-bagian tertentu yang mesti kita pelajari dengan baik. Jadi itu yang prioritas. Setelah itu jadi turunan-turunan. Ya, Quran pertama ya bisa baca dulu. Ya, jangan Anda baca langsung pengen lompat ke ilmu tafsir, ya baca aja belum benar. Baca aja dulu. Ya, ini baca belum benar, baca terjemahan langsung jadi mufti. Nah, ini gimana sih? Ya, Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. 16 tahun nulis, setiap mau nulis satu hadis, salat dulu, baru tuliskan. Ya, Anda baca 16 hari jadi mufti. Ya, memberikan hukum dan sebagainya, nggak bisa begitu. Ada turunannya. Setelah baca, paham, boleh belajar baca sambil belajar isinya, boleh sedikit-sedikit ya, sambil sampai menghayati, merasakan kenikmatan maknanya, sah-sah saja. Ya, setelah itu, setelah lancar bacaan, mulai menghafal, belajar ilmunya sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Saya kira kalau saya petakan tadi satu tauhid, setelah itu ke aspek ibadah yang pokok, fikih sholat pelajari. Ya, kemudian passion Anda apa? Kalau pengusaha, fikih zakat pelajari. Travel tuh harus paham tuh fikih haji umrah. Jangan fikih dagang aja dipelajari. Ambil keuntungan ini itu jamaah dibiarkan itu kan? Enggak begitu, harus paham. Bisa tahu tentang tawaf, bisa ngerti ini itu, bisa paham tentang hukum-hukum dan bagaimana dan sebagainya. Jangan mengandalkan mutawif melulu. Dia harus mengerti proses-proses itu. Itu juga harus dipelajari gitu ya. Mohon maaf ya, sedikit memberikan arahan-arahan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi setelah ibadah masuk muamalah sesuai passion Anda, pekerjaannya apa, belajar hukum Islamnya supaya bisa langsung diterapkan di pekerjaan Anda. Dan itu nanti hafal ilmunya dan praktikalnya juga bagus. Terakhir akhlak. Akhlak itu adab, akhlak. Adab dipelajari, akhlak tumbuh lewat ibadah. Jadi ciri orang Islam itu dari akhlaknya. Dari akhlaknya diantaranya ya. Jadi kalaupun ada orang sholat itu fungsinya untuk memperbaiki akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu lawan dari akhlak. Maka akhlak itu mesti muncul dari orang Islam. Ya, kalau ada rajin sholat tapi nggak berakhlak itu bermasalah. Karena itu mesti ada perbaikan pada akhlak ya, mesti ada perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki akhlak supaya lisan itu berakhlak, mata berakhlak, telinga berakhlak, hati berakhlak. Jadi kalau ada ajakan-ajakan memperbaiki akhlak itu benar ya, dengan cara yang benar. Jangan sampai juga kemudian ada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai keislaman atau bahkan bertentangan dengan nilai Islam sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak akhlak, bahkan Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh Muhammad SAW engkau punya budi pekerti yang sangat mulia, dan budi pekerti itu yang diminta oleh Allah untuk ditiru. Turun Quran surah ke-33 di ayat ke-21. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah kami tetapkan pada kepribadian Rasulullah itu adalah suri teladan yang terbaik. Apa yang diteladani dari Nabi? Dan antaranya akhlaknya. Ya, di surat Al-Qalam Allah tetapkan kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Afatubsiru wa yubsirun. Atau kamu nggak sadar juga banyak pribadi yang baik. Karena itu pelajari. Imam Al-Bukhari sampai mengeluarkan salah satu hadis khusus untuk membahas tentang adab akhlak bimbingan dari Nabi. Nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu banyak sekali tatanan yang dicontohkan kepada kita bagaimana kita bisa meniru pribadi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu? Ayo bilang masih. Terakhir ya, terakhir teman-teman sekalian, terakhir. Baik. IG, kembali ke IG. Klik JM29. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, silakan. Mohon dibacakan ya Ustaz. Ini saya sedang bacakan. Anda simak nih sekarang, ya. Mohon bacakan pertanyaan saya karena selalu mengganjal di hati saya. Semoga Allah hilangkan ganjalan di hati Anda sehingga lapang keadaan hati Anda insyaallah. Saya memiliki masalah dengan keuangan. Banyak orang juga seperti itu, terutama sekarang. Tapi di satu sisi saya ingin selalu sedekah, bagus. Karena Allah menjamin sedekah adalah pangkal kaya akan setiap rezeki dan selalu dibalas minimal 10 kali lipat. Tahu Anda? Alhamdulillah. Apakah berdosa saya bila sedekah tapi untuk nafkah buat keluarga kadang kurang? Padahal sedekah paling afdol ada keluarga dahulu. Ini Anda tahu tapi nanya gimana nih? Gak apa-apa ya, karena kita refreshment sedikit ya. Baik, tapi saya ingin selalu mengeluarkan di jalan Allah karena janji Allah pasti benar dengan dibalas ribuan kali lipat. Mohon jawaban dan solusinya ya Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, melapangkan rezeki untuk Anda dan kita semua termasuk di dalamnya. Insya Allah. Begini saudaraku yang baik, semoga Allah muliakan Anda. Semua ada aturannya dan aturan itu mesti diikuti. Kita berharap Allah memberikan jalan-jalan kebaikan untuk kita, maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturan Allah terkait dengan harta, maka ditetapkan satu, ya,
hal yang diutamakan dalam keluarga itu hartanya, infaknya, sedekahnya diarahkan untuk kepentingan keluarganya lebih dahulu. Jelas ya? Karena itulah tugas seorang suami ketika dia sudah sah menjadi seorang suami dengan kalimat qabil tu nikah wa tazwij wa bimahrin madhkurin, misalnya halan, ku terima nikah dan kawinnya si fulanah binti fulan, misalnya dengan mas kawin sekali sekian dibayar tunai, selesai maka sah menjadi seorang suami. Maka berlakulah dua pokok utama tugas dia sebagai seorang suami, tercantum dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya Allah, jadikan seorang laki-laki itu adalah yang paling utama, pemimpin utama, ya, lokomotif paling utama yang ada di rumah tangganya. Dia dibekali menjadi pemimpin karena dua potensi yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Satu, qawwamuna 'alan nisa, punya potensi Allah lekatkan pada dirinya sebagai seorang pemimpin, bawaan dengan wibawanya, dengan kata-katanya, dengan postur tubuhnya. Makanya silakan dilihat laki-laki, ya, lain pembawaannya, tegapnya, kerasnya, macam-macamnya, ya. Beda dengan perempuan, lembutnya, kan, lemah sayangnya dan sebagainya. Maka jangan jadi perempuan yang ke laki-lakian atau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Itu capek hidupnya nanti. Mendingan kembali kepada fitrahnya masing-masing dan pertahankan itu dalam kebaikan. Ya, makanya dari fisik pun bodinya itu dibentuk oleh Allah. Makanya yang tumbuh itu kumis, janggut. Gak ada perempuan berjanggut, perempuan berkumis. Ya, saya malu perempuan janggutan situ pakai cadar aja. Nggak ada yang seperti itu. Perempuannya perempuan, laki-laki laki-laki. Jadi posturnya sudah mendukung, besarnya, tegapnya, segalanya, jalannya, dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk memberikan perlindungan kasih sayang. Karena itu laki-laki sering diisyaratkan dalam Al-Quran seperti matahari. Seperti Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya, saya melihat matahari dan rembulan serta 11 gemintang bersujud hormat kepada saya. Maka bapaknya mengatakan, dia menjaga, jaga itu ya. Allah akan berikan derajat, angkat derajat kamu, jaga baik-baik, kan? Dan ditafsirkan siapa? Matahari itu ternyata bapak, ayah. Ya, sedangkan rembulan ibu. Matahari itu apa fungsinya? Matahari memberikan sengatan panas, memberikan cahaya dan sebagainya. Maka demikian, seperti pakaian dijemur dengan matahari hilang, kemudian basah-basah itu. Dengan matahari ada sengatan-sengatan yang memberikan kepanasan. Maka demikian lindungi keluarga Anda, istri Anda sayangi keluarga Anda. Ada yang ganggu sengat dengan panas, dengan kekuatan Anda. Ketika ada air mata yang mengalir, maka berikan cahaya-cahaya untuk menghilangkan air mata yang mengalir di pipi itu, di istri Anda, di anak Anda dan sebagainya. Jadilah matahari. Ya, Masya Allah, itu yang hapus dengan tangan Anda. Itulah sinar-sinar kebaikan Allah sampaikan lewat jemari-jemari Anda. Baik, demikian lewat kata-kata Anda, itu sinar-sinar kebaikannya. Ya, lawannya adalah bulan. Maka perempuan diilustrasikan seperti rembulan. Rembulan itu keindahannya. Ya, keindahannya, bukan bentuk fisiknya. Ada keindahannya, tampilannya. Makanya kalau pengen lihat indah kan bulan, bukan matahari. Lihat matahari Anda buta gitu kan. Lihat rembulan. Malam-malam Anda melihat keindahannya, tampilnya, pesonanya. Maka perempuan, maka dia berhias. Ya, berhias supaya terlihat indah, baik oleh siapa? Suaminya, bukan orang lain.